Jadi ada seorang pria yang menikah, berkeluarga, bahkan juga mempunyai seorang anak dengan wanita jadi-jadian. Begini ceritanya. Pada tahun 1964, ada seorang pria muda berusia 20 tahunan bernama Bernard Buriscott bekerja sebagai seorang ahli akuntan di negara Tiongkok. Persisnya, dia bekerja di Kedutaan Besar Prancis untuk negara Tiongkok yang waktu itu baru dibuka di kota Beijing. Sekedar info aja ya, sedikit background ya. Sebagaimana yang lo tahu, pada tahun 1960-an, dunia itu sedang berada di fase perang dingin. Waktu itu Amerika Serikat dan juga Uni Soviet, Rusia itu lagi jutek-jutekan tuh, sama-sama memamerkan kekuatan dan juga membuktikan kalau gua nih negara yang paling kuat di dunia. Sementara itu, negara Cina atau Tiongkok posisinya lagi kayak kebingungan nih, kayak mau ikut ke Amerika atau ke Uni Soviet ya. Gue mesti kemana nih ya? Dan karena kebingungan ini, Tiongkok agak menutup negaranya dari pengaruh asing. Mereka kayak mau membenahi negaranya mereka dulu, nanti kalau sekiranya udah bener, baru deh mereka memamerkan diri mereka di panggung internasional. Pas ini hanya ada beberapa negara yang diperbolehkan membentuk kedutaan di negara Tiongkok, yang salah satunya adalah negara Prancis. Nah, dikarenakan Bernard adalah orang bule yang bekerja di Kedutaan Besar Prancis di negara Tiongkok, dia merasa terasingkan nih. Kayak seiring waktu ya, dia mengalami diskriminasi atau perlakuan gak enak gitu. Dijutekin lah, dikucilkan, dilirik sampai tajem banget sama orang Tiongkok nih, hanya karena si Bernard adalah seorang bule. Jadinya Bernard gak merasa enjoy, kesepian, rada-rada sedih gitulah ketika hidup dan bekerja di negara Tiongkok. Walaupun begitu, Bernard tetap sebisa mungkin menjalani kehidupannya secara normal. Dia sabar-sabarin lah pokoknya ya, karena apa yang dia lakukan adalah tugas negara. Sampai pada bulan Desember tahun 1964, pada saat lagi menghadiri pesta Natal, Bernard itu lagi duduk sendirian nih ya, di sebuah meja bar langganan dia. Pas lagi merenungi nasibnya, dari sudut matanya itu ada nih satu orang gitu, berpenampilan rapih menggunakan setelan jas ala businessman, itu duduk di sebelah meja bar dia. Dikarenakan bersebelahan, Bernard nengok dong. Dan namanya juga orang di bar ya, tempatnya orang berkeluh kesah sambil juga ngobrol dan nongkrong. Dia kenalan nih sama pria di sampingnya. Diketahui ya, waktu itu yang duduk di sebelah Bernard adalah seorang pria bernama Shi Pei Pu. Dan setelah ngobrol singkat nih, Shi Pei Pu ternyata bekerja sebagai translator dan juga guru bahasa Tiongkok untuk bule-bule yang bekerja di sana. Mengetahui hal tersebut, matanya Bernard langsung berbinar-binar karena salah satu alasan dia mendapatkan perlakuan diskriminatif adalah karena dia nggak fasih berbahasa Tiongkok. Kebetulan banget nih, sekarang dia ketemu sama Shi Pei Pu yang bisa berbahasa asing dan juga bahasa Tiongkok. Jadinya mereka ngobrol panjang lebar mengenai kehidupan di sana. Pada momen ini ya, semuanya normal aja, kayak bro ketemu bro, minum di sebuah bar, tipsi-tipsi gitu, ngobrol curcol panjang lebar kayak nongkrong gitulah ya. Nah, dikarenakan relasi di antara Bernard dan Shi Pei Pu itu sepertinya bakalan menguntungkan, mereka tuker-tukeran kontak, saling berkomitmen nih untuk keep in touch. Untuk beberapa waktu ke depan, mereka beneran keep in touch tuh. Kayak sesekali ketemuan lah di bar untuk ngobrol, curcol, ya sekaligus juga belajar bahasa. Waktu itu, Shi Pei Pu mendalami bahasa Inggris dan Prancis, sedangkan Bernard mendalami bahasa Tiongkok. Dan seiring berjalan waktu, mereka berdua jadi teman akrab nih, kayak sohib gitulah yang sering banget bertukar cerita. Nah, pas lagi curhat-curhatan, Shi Pei Pu itu ngedrop satu rahasia yang bener-bener personal banget. Waktu itu Shi Pei Pu bilang, "Jujur, sebenarnya aku adalah seorang wanita." Bernard rada bingung dong karena Shi Pei Pu itu berpenampilan seperti pria, bertingkah seperti pria, bahkan juga berbicara atau bersuara seperti pria. Jadinya, naon maksud maneh?
Pas ini ya, si Peipu menjelaskan kalau dia sebenarnya lahir sebagai seorang wanita. Tapi dikarenakan pada masa tersebut, khususnya di negara Tiongkok, anak laki-laki itu dianggap lebih berharga. Maka dia dibesarkan sama orang tuanya seperti anak laki-laki. Jadinya walaupun dia adalah seorang wanita, seluruh kepribadian, tingkah laku, cara bicara, dan lain sebagainya adalah seorang pria. Awalnya si Peipu itu nggak begitu paham kenapa dia dipaksa menjadi seorang pria. Tapi pas udah dewasa, pas dia udah melihat dunia, dia akhirnya paham kenapa orang tuanya menginginkan dia menjadi seorang pria. Sekedar info aja ya, pada masa tersebut di negara Tiongkok, anak perempuan itu dianggap kurang berharga. Karena ketika anak perempuan tumbuh besar, mereka bakalan kerja di rumah, menikah, dan jadi ibu rumah tangga. Bahkan ya, banyak kasus di negara Tiongkok pada waktu tersebut yang orang tuanya dengan sengaja menghabisi anak perempuannya nih ya, yang baru aja lahir, hanya karena menganggap kalau anak perempuannya ini bakalan tumbuh menjadi beban keluarga. Sedangkan anak laki-laki, ketika mereka tumbuh besar, ya mereka bakalan kerja di luar, mencari uang, memperkaya orang tuanya, bahkan juga memperkaya keluarganya sendiri. Jadinya anak laki-laki itu dinilai atau dilihat lebih menguntungkan dibandingkan anak perempuan. Dikarenakan situasi inilah, si Peipu mau gak mau mesti ikhlas hidup sebagai seorang pria yang terjebak di tubuh wanita. Dan supaya penyamarannya tidak ketahuan, si Peipu itu rela mengonsumsi obat hormon setiap harinya supaya tubuhnya itu kayak laki lah, supaya dadanya itu mengecil, suaranya rada ngebas, rambutnya dipotong pendek, dan berbagai macam lainnya. Mendengar curhatan ini, Bernard jadinya bersimpati dan iba kepada si Peipu yang mesti kehilangan identitasnya gitu sebagai wanita hanya untuk bertahan hidup. Tapi namanya juga laki-laki yang bersimpati dengan wanita, Bernard yang tadinya akrab sekarang malah jadi baper kepada si Peipu. Si Peipu juga yang tadinya cuma sekedar curcol deep talk sambil juga spill rahasianya, sekarang ikutan baper kepada Bernard. Ya udah deh, dikarenakan mereka saling suka, mereka jadinya berpacaran. Dan namanya juga orang yang sama-sama dewasa, saling suka, berpacaran, adalah momen dimana mereka saling nyosor. Dan pas saling nyosor ini ada juga momen dimana Bernard itu main ke apartemennya si Peipu, minum sambil tipsi gitulah ya, terus matiin lampu, nyosor, nyusruk yang ujung-ujungnya prot-prot. Dan karena mereka saling akrab, saling baper, dan juga saling curhat masalah tantangan hidup, pekerjaan, dan lain sebagainya, ujung-ujungnya mereka saling cinta. Pada tahap ini ya, kalau dari segi penampilan nih ya, Bernard dan si Peipu itu kelihatan kayak dua orang pria yang bersahabat. Yang padahal mereka adalah seorang laki-laki dan seorang wanita yang sama-sama saling jatuh cinta. Yang ya kelihatannya normal, tapi aneh, tapi sebenarnya normal. Sampai pada bulan Desember tahun 1965, sekitaran 1 tahun mereka berpacaran, Bernard merasa galau nih karena masa tugas dia di Beijing udah habis. Yang artinya gak lama lagi Bernard itu mesti kudu harus balik lagi ke Prancis. Pas ini ya Bernard berusaha tuh mengajak si Peipu untuk ikutan balik lah ke Prancis. Dia kayak bilang kalau di Prancis nanti si Peipu itu gak perlu jadi pura-pura nih ya jadi laki-laki. Dia bisa menjadi wanita sepenuhnya. Gak usah khawatir lah, aman pokoknya. Walaupun begitu, si Peipu itu tidak bisa menyanggupi permintaannya Bernard karena berbagai macam alasan. Entah itu birokrasi antar negara, orang tuanya si Peipu, pekerjaan, macam-macamnya banyak lah. Alhasil, galaunya Bernard itu gak terobati nih karena dia mesti balik ke Prancis tanpa membawa si Peipu. Semakin galau lagi, sehari sebelum Bernard pulang ke Prancis, si Peipu itu ngedrop satu berita yang bener-bener gede banget. Waktu itu si Peipu bilang, "Sayang, aku hamil." Pas ini ya Bernard galau total karena dia happy bakalan punya anak. Tapi di satu sisi lain dia mesti berpisah dengan anak dan si Peipu karena dia mesti pulang dulu nih ke Prancis.
Ya udah deh, dikarenakan tidak ada cara untuk mengajak si Pepu yang lagi hamil untuk ikut ke Prancis, Bernard waktu itu pulang sendirian. Dan selama Bernard di Prancis, dia selalu kontak-kontakan tuh dengan si Pepu. LDRan lah mereka, sambil juga mencari celah atau cara supaya Bernard ditugaskan lagi ke Beijing. Sayangnya, dikarenakan waktu itu terjadi perang saudara, revolusi, dan juga politik lagi bergonjang-ganjing di negara Tiongkok, celah atau kesempatan Bernard untuk ditugaskan ke Beijing sangatlah kecil. Lalu, pada tahun 1969, sekitar 4 tahun kemudian, Bernard baru bisa balik lagi nih ke Beijing. Waktu itu dia dengan happy-nya nih ya ketemu sama si Pepu dan juga anaknya yang bernama Xi Dudu. Sayangnya kebahagiaannya terpotong cepat karena pemerintah Tiongkok itu mencium bau-bau kedatangan Bernard. Pada tahap ini ya, dikarenakan gejolak politik yang gonjang-ganjing, pemerintah Tiongkok itu kayak anti dengan orang asing. Ditambah lagi, Bernard orang bule yang bekerja di kedutaan besar Prancis. Ya udah deh, pemerintah Tiongkok memanfaatkan kesempatan ini dengan cara memeras Bernard. Waktu itu pemerintah Tiongkok mendatangi Bernard lalu bilang, kalau kamu ingin wanita dan anakmu selamat, berikan informasi rahasia tentang negara Prancis. Awalnya Bernard gak mau nih ya, karena ini bakal menjadikan dia sebagai pengkhianat negara. Tapi dikarenakan dia kecintaan banget sama si Pepu dan juga si Dudu, Bernard jadinya bersedia tuh membocorkan dokumen negara Prancis ke negara Tiongkok. Diketahui ya, dari tahun 1969 sampai tahun 1979, sekitaran 10 tahun selanjutnya nih ya, Bernard telah membocorkan lebih dari 500 dokumen rahasia ke negara Tiongkok. Di satu sisi, Bernard kena mental karena dia sadar kalau dia tuh telah menjadi pengkhianat negara demi pacar dan juga anaknya. Tapi di sisi lain, mau gimana lagi? Dia sekarang lagi di negara orang nih, lagi ditawan yang kalau dia nggak nurut, nyawa dari si Pepu dan juga si Dudu bakalan terancam. Walaupun begitu, dikarenakan Bernard udah stres banget nih ya, udah capek menjadi pengkhianat negara, dia akhirnya ngebrontak. Waktu itu dia mulai menekan pemerintah Tiongkok. Dia kayak bilang kalau dia gak mau lagi lah jadi pengkhianat negara. Dia mau balik aja ke Prancis bareng si Pepu dan juga si Dudu. Ya udah deh, pada tahun 1982 dengan berbagai macam negosiasi, Bernard, si Pepu, dan si Dudu diizinkan oleh pemerintah Tiongkok untuk dibebaskan dan pergi menuju ke negara Prancis. Sayangnya, pada tahun 1983, sekitaran 1 tahun mereka bertiga menjalani kehidupan yang damai, pemerintah Prancis sadar dengan kebocoran yang dilakukan Bernard dan juga si Pepu. Waktu itu mereka berdua langsung ditangkap dan dipenjara atas tuduhan spionase. Pada saat ditangkap, Bernard nggak melawan sama sekali karena dia udah siap nih dengan segala konsekuensi yang bakalan dia hadapi ketika dia pernah menjadi pengkhianat negara. Toh hal ini dia lakukan demi wanita dan anak yang dia cintai banget. Yang dia nggak siap adalah pada saat itu penyidik bilang kalau si Pepu ternyata bukanlah seorang wanita, melainkan seorang pria. Mendengar hal ini, otaknya Bernard ada error, kayak nggak paham gitu, kayak nge-lag, kayak nge-freeze gitu lah. Karena secara penampilan si Pepu adalah laki-laki, tapi kan aslinya wanita. Tapi kok sekarang penyidik bilangnya dia laki-laki, kayak ini gimana anjing? Pas ini penyidik bilang kalau dari awal ternyata Bernard itu kena tipu. Dan inilah yang sebenarnya terjadi. Jadi, balik lagi ke tahun 1960-an, ke waktu pada awalnya semuanya terjadi. Pada tahun tersebut ya, secara singkat, padat, dan jelas, negara Tiongkok itu pada masa tersebut lagi susah-susahnya. Dikarenakan banyak kebijakan yang dinilai tidak efektif, sekitaran jutaan rakyat Tiongkok itu pada meninggal dunia akibat kelaparan. Untuk memperbaiki hal tersebut, pemerintah itu mengambil nih kebijakan yang berfokus pada industri dan pertumbuhan ekonomi. Walaupun begitu, untuk bisa bersaing di dunia industri tingkat dunia, pemerintah Tiongkok itu membutuhkan mata-mata nih supaya bisa mencuri informasi dari negara lain. Waktu itu pemerintah Tiongkok itu tidak hanya mengutus mata-mata yang berasal dari militer atau kepolisian aja, melainkan juga dari orang teater. Alasan kenapa pemerintah Tiongkok itu ngambil orang teater untuk dijadikan mata-mata, karena orang teater itu bisa berakting, otomatis bisa menyamar. Nah, salah satu orang teater yang dijadikan mata-mata adalah
si Peipu. Diketahui ya, si Peipu itu sering banget tuh tampil di teater, opera, pertunjukan panggung, pokoknya penampilan-penampilan gitu, tapi sebagai seorang perempuan. Kalau gue tegaskan ya, fixnya nih ya, si Peipu itu adalah laki-laki. Cuman dia sering tampil memerankan teater sebagai karakter perempuan. Nah, saking jagonya si Peipu berperan sebagai seorang perempuan, orang dalam pemerintah sendiri itu sering tertipu tuh sama penampilannya, apalagi orang luar pemerintahan ataupun orang bule. Ya udah deh, pemerintah Tiongkok langsung tuh mengutus si Peipu untuk memata-matai satu orang yang bekerja di kedutaan Prancis, yaitu Bernard. Ekspektasinya pemerintah Tiongkok adalah si Peipu itu kayak bakalan menyamar menjadi perempuan, ngebuat Bernard jatuh hati, lalu pada akhirnya Bernard membocorkan rahasia negara. Cuman si Peipu itu malah punya strategi lain. Dia waktu itu berpikir kayak daripada menyamar menjadi perempuan, mendingan dia menyamar menjadi laki-laki. Hal ini bakalan jadi lebih mudah karena si Peipu kan pada dasarnya laki-laki yang sekarang nyamar menjadi laki-laki. Yang bisa dibilang gak perlu banyak penyamaran nih. Dia hanya perlu berbohong dengan bilang kalau dulunya dia adalah seorang perempuan yang terpaksa bertingkah laku seperti laki-laki dikarenakan kondisi hidup. Dan bener banget, pada tahun 1964 pada saat mulai menjalankan aksi PDKT dan juga spionasenya, Bernard memakan mentah-mentah ceritanya si Peipu. Bernard percaya nih kalau si Peipu adalah wanita yang terpaksa menjadi laki-laki. Dan dikarenakan Bernard sama sekali nggak curiga, dia mulai akrab, baper, dan ujung-ujungnya jatuh cinta sama si Peipu. Dan selama mereka berpacaran, Bernard melakukan bocor-bocor halus gitulah kepada si Peipu lewat curhatan mengenai pekerjaan dia di kedutaan besar Prancis. Pas ini lo bertanya-tanya nih ya, gimana caranya si Bernard dan si Peipu berhubungan badan? Seharusnya Bernard langsung, wah ngeh dong, ada tanduk nih di selangkangannya si Peipu. Well, begini cenah. Dari informasi yang gue dapat ya, pada saat mereka berhubungan badan, si Peipu menyembunyikan tanduknya dengan cara diselotip. Selain itu juga, mereka selalu berhubungan di kamar atau situasi yang gelap. Jadinya Bernard gak bisa ngelihat langsung tuh yang tersembunyi di selangkangannya si Peipu. Masalah dada, sebagaimana yang udah gue ceritain, si Peipu itu berbohong kalau dia seumur hidup tuh mengonsumsi obat-obatan hormon. Jadinya Bernard gak perlu curiga nih kalau dadanya si Peipu rata. Lalu pada saat bermain, si Peipu selalu aja bersikeras untuk menjadi yang aktif. Dia kayak selalu ingin melayani Bernard supaya Bernard capek duluan. Bisa dibilang, walaupun udah tidur bareng, si Peipu bener-bener ahli banget penyamarannya sebagai wanita nih ya. Sampai-sampai Bernard itu tidak curiga sama sekali kalau si Peipu sebenarnya adalah laki-laki. Dan gue yakin banget, sekarang lo pasti bertanya-tanya nih, perihal kehamilannya si Peipu. Kan dia bilang hamil, terus juga pas beneran didatengin, ada nih bocil namanya si Dudu yang ngaku-ngaku sebagai anaknya Bernard. Gimana itu ceritanya? Well, bisa-bisa aja. Dari informasi yang gue dapat, si Dudu sebenarnya adalah bocil random yang direkrut sama pemerintah Tiongkok untuk menjadi mata-mata yang berperan sebagai anaknya Bernard. Bisa dibilang si Peipu dan si Dudu sebenarnya adalah mata-mata dari negara Tiongkok. Terus juga perihal pemerintah Tiongkok yang mengancam nyawanya si Peipu, si Dudu, pokoknya itu semua adalah ancaman palsu. Pemerintah Tiongkok melakukan hal tersebut supaya Bernard mau nih menjadi pengkhianat negara demi wanita atau anak yang dia cintai. Dan ya udah deh, untuk beberapa waktu selanjutnya Bernard membocorkan tuh rahasia negara, pulang ke negara Prancis, dan ujung-ujungnya dia dan si Peipu ditangkap di sana. Pas ini, begitu mengetahui hal yang sebenarnya terjadi, dunianya Bernard itu benar-benar hancur. Bayangin aja, selama 40 tahun dia hidup, kurang lebih nih ya, setengah dari umurnya dia, 20 tahun terakhir, dia ternyata ditipu sama wanita dan anaknya sendiri. Di dalam penjara, dia sempat tuh berusaha mengakhiri hidupnya sendiri saking stresnya.
Tapi untung aja diselamatkan sama sipir. Lalu pada tahun 1987, sekitaran 4 tahun Bernard dan Shi Peipu menghabiskan waktu di penjara. Pemerintah Prancis dan juga pemerintah Tiongkok mengadakan dialog nih ya perihal kasus spionase ini. Hasil dari dialog ini adalah kedua negara itu setuju kalau kasus spionase ini terbilang sangat memalukan dan juga konyol banget. Yaudah deh, demi meredakan ketegangan di antara kedua negara ini, mereka berdua setuju untuk membebaskan Bernard dan Shi Peipu dari penjara. Setelah kebebasannya, Bernard move on nih dari chapter kehidupan kemarin yang absurd sekaligus juga memalukan. Waktu itu dia berhasil tuh menemukan seorang wanita yang tulen, yang bener-bener 100% wanita ya, yang mana dia nikahi dan hidup bahagia. Di sisi lain, setelah kebebasannya, Shi Peipu diizinkan untuk tinggal di Prancis, menjalani kehidupan sebagai seorang teater dan opera, sambil juga membesarkan anak angkatnya, yaitu Shi Dudu. Kabar terakhir dari Shi Peipu adalah pada tahun 2009 lalu, dia dikabarkan meninggal dunia akibat umur dan juga komplikasi medis. Dari diari yang dia tinggalkan, di akhir hidupnya, Shi Peipu bilang kalau dia sebenarnya masih sayang kepada Bernard.